Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Akbar dengan NPM A1A020111 dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Apakah kalian telah mempelajari pendidikan Pancasila? Ya, Apakah kalian telah mempelajari pendidikan Pancasila? ya, sudah. Apakah kalian sudah mengenal pendidikan budi pekerti? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti itu upaya membekali peserta pendidik, memulai pembimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai berlaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama dan norma hukum, tata karma, sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Kalian sudah mengenal pendidikan moral Pancasila atau PMP? Belum. Nah, kalau belum, saya akan menjelaskannya. Pendidikan moral Pancasila atau PMP, sebuah mata pembelajaran wajib dan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral masyarakat pada Orde Baru. Secara umum, PMP berisi materi pembelajaran tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, serta sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Apakah sudah paham? Hal tersebut menunjukkan masih dapat perbedaan dalam pemahaman atas perlunya atau tindakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau wujudan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti percaya kepada Tuhan atau toleran, dan gotong royong, musyawarah, solidaritas atau ketidakkawanan sosial, dan sebagainya. Skip. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperhatikan telah tergugusnya nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini, yang ditunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebagai yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Masalah keperpajakan menjadi masalah utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan APBN 2016 sebesar 7,4%. Penerimaan negara Masalahnya yang muncul adalah masih banyak wajib pajak pendorongan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lainnya. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Situasi korupsi di 81 negara untuk tahun 2015 berdasarkan dari Indonesia masih menduduki peringkat 88 urutan negara paling korup di Indonesia.
Pendidikan Pancasila didefinisikan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok generasi muda, calon-calon pejabat publik dan di kemudian hari. Yang ketiga, masalah lingkungan. Di Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perubahan hutan menjadi lahan pertanian. Dan yang paling senter dibicarakan yaitu beralihnya hutan di Indonesia menjadi perkebunan. Dan yang keempat, masalah disgregasi bangsa. Disgregasi mengalir dengan daerah menyusul terjadi reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tataan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lainnya, direksinya, rasanya, kesatuan dan bersatu bangsa. Baiklah, saya akan menanyai Apres, apakah Apres sudah tahu masalah kesadaran perpajakan dan masalah korupsi? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Masalah kesadaran perpajakan dan masalah korupsi. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bagi bangsa karena dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan APBD 2016 sebesar 7,4%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Dan yang masalah korupsi sampai sekarang belum ditemukan banyaknya terjadi baik di pusat maupun di daerah. Merintis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015 berdasarkan dari Indonesia masih menduduki peringkat 88 urutan negara paling korup di dunia. Baiklah, kalau sudah paham, saya akan menanyai Andreas. Andreas, apakah Andreas masalah lingkungan dan masalah integrasi sudah paham? Belum. Baiklah, kalau belum paham, saya akan menjelaskannya. Masalah lingkungan dan masalah integrasi bangsa. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, dewasa ini, citra tersebut perlahan memulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Perlambahan hutan menjadi lahan pertanian. Dan yang paling senter dibicarakan yaitu peralihan hutan Indonesia menjadi perkebunan. Dan masalah integrasi bangsa mengalir dengan derasnya muncul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tataan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lainnya, terreaksinya rasanya kesatuan dan persatuan bangsa. Apakah sudah jelas, Andreas? Jelas. Nyala. Baiklah, kalau kalian berdua sudah jelas, begitulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.